Jadi kita akan kupas kembali nih dari sisi psikologisnya bersama dengan psikolog kita. Jadi gini Bu, kita juga nggak bisa menutup mata terhadap dengan dampak psikologis yang dialami oleh korban. Bahkan Bu, mirisnya baru saja terjadi ada seorang ibu rumah tangga yang nekat mengakhiri hidupnya karena diduga memang terlilit hutang. Nah itu kalau dari kacamata seorang psikolog, apa sih nih dampak psikologis terhadap korban bahkan keluarganya ketika memang terlilit hutang dan mungkin ada dugaan intimidasi dari ancaman-ancaman peminjam itu gitu. Ya, kalau secara psikologis nih kebetulan 1 tahun terakhir ini, 2 tahun lah ya, cukup banyak lah ya kasus-kasus yang seperti ini gitu. Cuman kebanyakan memang bapak-bapak yang datang gitu ya. Kalau yang perempuan agak jarang gitu, beda kasus gitu. Cuman memang kalau kita sudah berhubungan dengan hutang, ini biasanya dampak psikologisnya udah berlapis-lapis ya. Ada kecemasan, anxiety disorder, jadi sampai nggak bisa tidur, insomnia, kemudian depresi juga ada, guilty feeling, terutama sosok ibu gitu ya. Ada kasus klien saya itu sampai anaknya ketiga-tiganya mau ditabrakin ke mobil gitu, karena kalau saya meninggal, anak-anak saya utangnya gimana, siapa yang bayar gitu. Makanya kalau saya tiga-tiganya meninggal itu kan utangnya beres gitu ya. Itu memang banyak banget kasus yang sekarang yang saya tangani seperti itu gitu. Jadi selain depresi, nah ini guilty feelingnya sampai ke anak-anak, karena kalau intimidasinya sudah luar biasa dengan kata-kata kotor dan sebagainya, apa yang terjadi? Anak-anak dengar, tetangga dengar, mertua dengar, belum lagi stigma-stigma masyarakat yang bilang kalau perempuan yang berhutang atau siapapun yang berhutang finansialnya jelek, kemampuan untuk perencanaan keuangannya jelek, dia bukan istri yang baik gitu ya. Nah itu yang bikin akhirnya siapapun yang ada di case itu lebih memilih kalau depresinya tidak tertangani, dan biasanya memang pendiam ya. Karena kalau orangnya ekstrovert biasanya dia akan mudah banyak teman, pinjam uang dong gitu ya. Cuman kalau pendiam dia tidak mau bicara soal, bagi mereka itu adalah aib keluarga. Ya jadi dipendam, terutama kalau sampai kena pinjol. Ini kan WA-nya banyak tuh. Saya sering dapat nih dari teman-teman yang ini pinjam juga ya, padahal beliau bukan orang sembarangan, tapi ternyata nyampe ke beberapa WA grup dan sebagainya. Nah itu cukup menjadi tekanan gitu. Saya seorang profesional ternyata pinjam uang gitu. Nah itu akhirnya yang salah satu dampak memilih untuk bunuh diri tadi, karena memang tidak ada support system. Support system itu ya suami, kebanyakan kalau istri yang pinjam suami justru nyalahkan gitu. Itu kasus yang sering saya alami gitu ya. Bukannya bagaimana kita cari solusinya, tapi justru menyalahkan. Itu yang membuat para istri kalau kena pinjol lebih baik bunuh diri gitu, kebanyakan gitu. Nah, kalau pria karena malu tadi. Tapi benar sekali nih Mbak Intan. Jadi saya secara pribadi juga punya pengalaman gitu yang saya sangat kaget gitu ya. Dan saya tidak menduga gitu kalau ternyata teman saya gitu ya. Saya punya teman bahkan dua kali dengan 2 orang teman gitu. Tahu-tahu saya dikirimin KTP orang gitu kan. Kenal nggak ini gitu ya. Dari pinjol gitu, dan saya tuh nggak nyangka gitu. Ternyata bapak ini misalnya gitu kan. Nah, dan ini juga mungkin yang membuat orang itu sampai bisa trauma luar biasa saking malunya gitu. Tapi kalau saya menerima begitu biasanya saya simpan sendiri gitu, nggak saya share ke siapapun, cukup untuk diri saya sendiri gitu. Karena memang Mbak Intan dan Mbak Yuni, klien saya itu bukan orang sembarangan. Dia direktur di salah satu ini juga dengan gaji puluhan sampai ya lumayan lah ya, sekali gajian 20-30 juta, bukan orang sembarangan loh. Berarti tapi pinjol ya? Judi online akhirnya dia mencoba untuk tambal sulam, mencoba lagi akhirnya ya itu yang terjadi gitu. Tapi justru di sini yang saya highlight itu yang menarik adalah ketika ternyata lebih banyak laki-laki justru yang konsul ke ibu. Karena mungkin ya kita juga sering kali mendengar laki-laki itu tidak bercerita. Makanya katanya orang laki-laki itu lebih cenderung kemungkinan bunuh dirinya itu lebih tinggi daripada perempuan, karena mungkin perempuan tuh rata-rata ekspresif, dia bisa lebih punya teman curhat misalnya, lebih bisa cerita, sedangkan kalau laki-laki kan biasanya dipendam. Nah, terbukti dengan apa yang dikatakan oleh psikolog tadi gitu ya, yang
yang ternyata yang lebih banyak konsul tuh justru laki-laki gitu. Memang laki-laki kebanyakan. Karena bagi mereka di antara teman-teman tuh pinjam itu aib ya gitu, karena mereka tuh kan tahta, apalagi harta itu bagi dia tuh adalah harga diri yang udah nggak bisa di nomor sekian kan. Makanya ketika dia utang itu bagi mereka di hadapan teman-temannya tuh aib banget, makanya mereka jarang cerita kalau mereka punya utang. Nah makanya salah satu solusinya adalah dengan pinjol tadi, lebih mudah dan lebih aman, dan mereka kan punya jaminan ya karena gajinya kan tinggi ya, makanya pinjol pun dengan mudah akan kasih pinjam gitu. Dan selain pinjol pun biasanya di bank-bank juga udah gitu. Nah itu yang terjadi, makanya mereka jarang cerita gitu. Dan kenapa tambah stres? Karena stigma dari kecil laki-laki adalah pria yang hebat, laki-laki tidak boleh nangis. Nah itu yang dia pendam, makanya oke, ini adalah masalah saya sendiri gitu ya. Ini masalah saya sendiri dan saya malu cerita ke istri. Rata-rata mereka malu cerita sama istri, begitu udah menggunung dan banyak baru mau nggak mau cerita karena uangnya di istri, asetnya di istri. Jadi untuk menyelamatkan rasa malunya, shamingnya tadi, makanya mereka cerita tapi udah terlambat gitu, karena udah yang ratusan juta gitu kalau di saya gitu. Bahkan bapak ibunya harus turun tangan segala untuk jual tanah gitu. Iya, tadi kalau kita bahas terkait dengan justru laki-laki yang jarang bercerita itu ternyata yang memang banyak konsul ke ibu gitu. Tapi hari ini gitu ternyata banyak juga kasus-kasus ibu-ibu yang nekat mengakhiri hidupnya karena hal itu. Karena mungkin ternyata yang tidak bercerita tuh bukan hanya laki-laki aja, tapi ada juga sebagian perempuan yang dia memendam karena saking introvertnya, mungkin saking pokoknya dia memendam karena rasa malu. Nah, itu kenapa sih akhirnya rasa malu dan takut itu sering membuat korban itu justru tidak berani melapor? Ya, tadi udah Mbak Ina sebutin rasa malu. Rasa malu kalau bagi banyak orang itu rasa malu karena gagal di keuangan gitu ya. Jadi merasa bahwa saya adalah istri yang boros dan sebagainya. Belum lagi stigma dari mertua dan sebagainya yang bilang kamu istri boros banget sih gitu. Nah itu yang bikin dia jadi malu untuk melapor gitu ya. Kemudian takut dikucilkan dari lingkungan. Biasanya memang benar mereka adalah orang-orang yang introvert ataupun orang yang tidak punya support system. Sahabat aja nggak punya gitu. Padahal sampai kapanpun kita minimal 2 atau 3 tetap punya ada support system buat cerita gitu ya. Nah berikutnya intimidasi dari penagih hutang. Nah ini luar biasa. Sampai ngancem, biasanya penagih hutang ini pinter ya, harusnya pemerintah yang lebih pinter lihat peluang, tapi penjahat yang justru lebih pinter melihat peluang. Dia melihat ini anaknya sekolah di mana, ini suaminya kerja di mana, istrinya kerja di mana. Nah ini yang mereka gunakan untuk, oke Mbak hati-hati ya, nanti anakmu akan aku kirimkan loh utangmu ke sekolahmu. Itu yang banyak kejadian di kasus saya. Suamimu akan saya kirimin loh jumlah utangmu berapa, atau istrimu nanti akan tahu loh. Nah intimidasi itu yang bikin dia semakin diem, cari putar otak gimana caranya saya bisa bayar lebih cepat gitu. Nah berikutnya stigma sosial bahwa orang yang berhutang itu selalu salah. Ya agak tadi ada mungkin gaya hidup, kamu boros, apapun itu, stigma itu yang bikin orang jadi takut melapor gitu. Ada lagi ya ini kurang percaya dengan dengan aparat gitu ya. Atau mungkin kurang pengetahuan hukum juga ya. Bisa jadi ya. Saya sih lihat sekarang di berbagai media sosial juga udah banyak ya lawyer yang mulai berbicara terkait gitu ya. Itu cuman jangan sampai percuma lapor polisi yang akhirnya teredukasi di internal masyarakat sehingga dia malas untuk lapor. Padahal Kominfo kepolisian itu juga punya peran besar sebenarnya di situ. Bisa dilaporin OJK. Betul. Gitu. Dan yang terakhir dia tidak tahu bahwa si pemberi hutang ini bisa dilaporkan gitu. Yang dia tahu adalah saya yang salah, maka saya berhak untuk dilaporkan. Makanya itu yang bikin mereka cenderung diam gitu. Apa sih yang bisa dilakukan masyarakat untuk melawan stigma bahwa tidak membayar itu adalah satu kesalahan gitu, nah satu yang salah total gitu, padahal cara penagihannya aja tuh sudah tidak baik. Karena misalnya saya ngelihat dari kasus yang baru-baru ini aja ya, sebenarnya korban ini sudah mengupayakan untuk membayar hutangnya rutin.
ada itikat baik gitu. Tapi karena memang cara penagihannya yang mungkin diduga intimidatif ini justru malah jadi tekanan gitu kepada korban. Apa sih yang bisa dilakukan masyarakat untuk menghadapi hal seperti ini? Sebagai masyarakat ya, kalau sebagai masyarakat ya pendidikan edukasi ya bahwa berhutang itu memang salah gitu ya, tapi tidak membenarkan cara penagihan yang ekstrim gitu, karena kan itu melanggar hak asasi manusia juga ya sebenarnya gitu. Nah itu perlu edukasi bahwa ada hukum yang melindungi gitu. Kalau saya sih sekarang salut ya, begitu buka beberapa media sosial ternyata cukup banyak lawyer-lawyer yang mulai berbicara seperti itu gitu. Kemudian ada dukungan empati dari masyarakat gitu, apa ya yang istilahnya kita urunan dan sebagainya mungkin ya untuk melihat kalau ini memang serius dia tidak dijadikan apa ya sedikit-dikit mau barang bagus pinjem, tapi ini benar-benar memang kebutuhan misalnya anak sekolah gitu ya. Nah ya kemudian dukungan empati juga kalau kita warga RT atau sebagainya bisa minta ke pemerintah gitu ya terkait dana-dana misalnya seragam dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada advokasi regulasi dan mengubah narasi di media sosial bahwa kegagalan finansial itu bisa dialami oleh siapa saja dan siapapun dengan jabatan apapun gitu. Karena kan kita tidak tahu di ranah mana tiba-tiba anak kita sakit butuh biaya ratusan juta untuk operasi gitu. Jadi stop stigma untuk mengatakan bahwa orang yang berhutang adalah orang-orang yang negatif gitu. Seperti itu. Ya, terakhir nih, bagaimana caranya masyarakat itu menjaga kesehatan mental terhadap dengan tekanan dari penagih hutang yang kasar gitu? Karena ya kalau dilihat-lihat sekarang nih, justru penagih hutang tuh dia menguasai trik-trik psikologi. Ketika dia menagih hutang, dia bisa mempermainkan kata-kata, menggunakan trik-trik psikologi itu. Nah, gimana akhirnya cara masyarakat ini menjaga mental ketika menghadapi tekanan-tekanan yang demikian? Oke, yang pertama kita boleh blokir nomor-nomor yang tidak dikenal, itu saya lakukan. Saya kalau nomor tidak dikenal langsung saya matikan aja, itu salah satu. Berikutnya kedua, tidak ada lagi kata-kata laki-laki tidak berceritalah gitu, tidak apa-apa gitu, mana tahu ternyata oh aku punya temen loh lawyer Mbak Yuni gitu, dia bisa kok bantu kamu gitu. Itu berikutnya kita bisa pakai, kita coba deh teman-teman kita banyak kok pengusaha yang bisa kamu kasih pinjem buat nutupin gitu. Intinya jangan segan untuk cerita gitu, karena ini sudah ya oke, boleh dibilang aib, tapi ini adalah kejadian luar biasa yang tidak kita inginkan gitu, daripada kasihan anak-anak kita dengar kata-kata negatif gitu ya. Karena biasanya kalau penagihan kata-kata kebun binatang banyak ya keluar gitu. Jadi silahkan bicara, terutama istri, terutama pasangan terdekat, biar dia siap. Apapun resikonya dia adalah orang terdekat yang akan membackup kita gitu. Kalau perempuan berarti secara psikologisnya, ataupun jangan-jangan istri kita punya tabungan gitu ya. Nah itu, jadi memang kalau sudah dalam tahap kita berhubungan sama pinjol, tolong tidak ada lagi kata-kata laki-laki tidak bercerita gitu. Tapi memang wajib bercerita gitu. Kemudian cari support group, siapa yang bisa bantu kita gitu. Mana tahu ketika kita kenal dengan orang-orang hukum yang bisa melindungi kita, itu kita bisa jadi lebih nyaman gitu. Kemudian ya jangan segan untuk ke psikolog gitu, karena di situ banyak terapi kayak misalnya CBT ya, cognitive behavior therapy. Bagaimana kita membuat dia tenang, kemudian dia bisa berpikir dengan nyaman. Seperti itu, dan biasanya saya juga menghubungkan dengan orang-orang terdekat. Nah, saya punya Mbak Yuni, biasanya, Mbak ini klien saya ada yang butuh lawyer nih gitu. Nah, terhubung itu yang membuat klien jadi merasa ada solusi. Betul, kenapa mereka bunuh diri? Karena di dalam pikirannya, yaitu ya ada hormon adrenalinnya tuh kepicu terus ya, karena kekerasan terus-menerus masif, akhirnya kepicu, dia akhirnya susah buat mikir. Nah, ketika susah mikir tuh, dia kayak ngeliat kayaknya nggak ada jalan lain deh, kayaknya bunuh diri hal yang terbaik. Nah makanya ketika dia udah mau untuk speak up gitu, ya tahu itu salah, tapi semua orang pasti punya salah gitu, silahkan speak up gitu. Mana tahu dari speak up itu ada teman yang bisa bantu gitu. Tapi nih Bu Yuni, Bu Yuli, kalau kita tadi sudah bahas terkait dengan dari sisi korban yang memang meminjam itu untuk kebutuhan mendasarnya, tapi kita juga nggak bisa berat sebelah nih kepada banyak juga ya anak-anak zaman sekarang yang meminjam hanya karena
hedon hanya karena untuk gaya hidup. Nah, mungkin nanti kita akan kupas lagi di part 3.